Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini kita akan melanjutkan soal guru kelas SD yang lebih khusus ke mapel IPS ya. Sekarang sudah video yang ke part 7. Bagi teman-teman, tonton juga video-video sebelumnya, baik itu kompetensi teknis guru profesional, umum, pedagogi umum, dan lain-lainnya. Ada juga modul ya, yang sesuai modul guru belajar itu sudah sangat banyak. Silahkan teman-teman cek di sana, lengkap dengan pembahasannya. Oke, bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe dan like. Mudah-mudahan dengan subscribe dan like-nya bisa memudahkan jalan teman-teman lulus di ujian P3K nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke kisi-kisi yang pertama. Jadi perlu diketahui bahwa soal ini saya ambil dari soal ujian akhir atau ujian pengetahuan mahasiswa PPG, program pendidikan profesi guru, yang mana soalnya tingkat kesulitannya itu tertinggi di antara soal-soal yang ada. Jadi kalau teman-teman sudah kuasai ini, insya Allah akan mudah nanti menjawab di ujian soal P3K, dan tidak akan jauh dari sini. Di kompetensi teknis guru itu seperti video sebelumnya bahwa saya sudah jelaskan bahwa di kompetensi teknis itu ada dua yang harus dikuasai, yaitu pedagogi dan profesional. Bahkan kalau di PPG, di pendidikan profesi guru itu ada tiga, ada kompetensi kepribadian dan ada kompetensi pedagogi dan profesional yang diujikan. Tapi sepertinya di kompetensi teknis ini, teknis guru ini, menurut saya ada dua yang harus kita persiapkan baik dan dengan matang, yaitu profesional dan pedagogi ya. Jadi tonton juga video-video sebelumnya. Oke, kita masuk di kisi-kisi pertama, yaitu kompetensi. Dia sudah masuk di ranah profesional, yang pedagogi sudah kemarin. Capaian pembelajaran: memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebinekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global. Ini indikator esensialnya: menganalisis adanya saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungan dalam dinamika kehidupan global. Coba kita lihat soalnya. Dampak positif perkembangan dan penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terhadap masalah lingkungan hidup adalah memunculkan kajian tentang A. Kawasan industri baru, B. Pemberdayaan lingkungan, C. Ide dan gagasan baru, D. Pengembangan temuan baru, E. Budaya imajiner yang interaktif. Saya kasih waktu 5 detik seperti biasa untuk teman-teman jawab. Kalau kurang silahkan di pause, nanti sudah dijawab baru kita lanjut ke jawaban dan pembahasannya. Jadi jawaban yang tepat adalah option A ya. Dia termasuk memunculkan kajian tentang kawasan industri baru. Kita lihat pembahasannya. Teknologi yang diciptakan manusia untuk lingkungan hidupnya menjadikan teknologi sebagai pengatur keseimbangan terhadap kerusakan yang telah dilakukan oleh manusia dan mengakibatkan manusia sangat ketergantungan terhadap penggunaan teknologi. Penemuan yang canggih dalam bidang industri ini menyebabkan dampak bagi lingkungan. Sasaran pembangunan dalam bidang industri harus ditujukan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memberi kesempatan hadirnya industri baru untuk menyediakan sarana dan fasilitas bagi masyarakat. Dampak positif penerapan teknologi bagi lingkungan hidup dalam bidang industri yaitu diperluasnya lapangan kerja dengan berdirinya industri atau pabrik baru.
Perkembangan industri bertambah, baik misalnya dengan penelitian dan pengembangan di bidang industri transportasi, elektronika, dan industri rekayasa. Berkembangnya tanaman sebagai bahan baku industri atau kapas untuk industri tekstil, kayu sengon, dan pinus untuk industri kertas. Bidang pertanian bertambahnya varietas baru dan unggul. Peningkatan hasil produksi pertanian dikenal dan dipakainya alat-alat pertanian modern dan dikenalnya sistem pemupukan dan obat-obatan hama, pemberantasan hama dengan pesawat terbang di perkebunan. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia kompetensi masih di profesional ya. Kita sudah berada di profesional. Capaian pembelajaran itu memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebinekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global. Indikator esensial menganalisis permasalahan kebinekaan masyarakat secara kritis dan kreatif melalui berbagai kegiatan sosial. Coba kita cek soalnya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan berbagai suku bangsa, bahasa, tradisi, dan budaya. Kemajemukan suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. A. Persatuan, kondisi geografis, letak kepulauan. B. Solidaritas, letak kepulauan iklim. Kemudian C. Interaksi, integrasi, keadaan geografis. D. Integrasi, solidaritas, kondisi geografis. E. Geografis, kultur setempat, adat istiadat. Kultur setempat, adat istiadat. Jadi jawaban yang tepat adalah option E. Geografis dipengaruhi ya. Dipengaruhi oleh faktor-faktor kemajemukan suku bangsa di Indonesia, dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, kultur setempat, dan adat istiadat. Mari kita lihat pembahasannya. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan selat memungkinkan penduduk yang menempati pulau itu tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang terisolasi dengan yang lain. Setiap suku bangsa mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan kebudayaan lainnya yang berbeda dengan suku bangsa yang lain. Hal ini merupakan adaptasi manusia dalam rangka menyesuaikan diri dengan alam serta selaras dengan kehidupan alam di mana mereka tinggal. Bentuk wilayah kepulauan memberikan dampak terjadinya perbedaan pada bahasa, pola pikir, kebiasaan, dan perilaku, serta adat istiadat di antara suku bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi dan soal selanjutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global. Indikator esensial menganalisis fenomena interaksi dalam perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat pada kehidupan global. Mari kita lihat soalnya. Isu dan masalah global serta kemajuan iptek dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran IPS yang terkait dengan permasalahan berikut antara lain: A. Kelangkaan air, tanah, internet, sampah. B. Penduduk, kemiskinan, akses yang mudah. C. Pembangunan, kelangkaan listrik, daya guna. D. Lingkungan, migrasi, manusia yang humanistik. E. Penduduk, migrasi, hak asasi manusia. Kira-kira yang mana? Jadi jawaban yang tepat adalah E ya.
yaitu penduduk, migrasi, hak asasi manusia yang terkait dengan permasalahannya. Dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran IPS yang terkait dengan permasalahan penduduk, migrasi, hak asasi manusia. Jadi ya, pembahasannya mari kita lihat bersama, kita baca bersama. Penduduk dan keluarga berencana masalah penduduk bukan hanya masalah nasional bangsa Indonesia, melainkan juga masalah bagi bangsa-bangsa lain. Persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta perumahan atau pemukiman yang merupakan masalah kesejahteraan, bukan hanya menimpa bangsa Indonesia, namun masalah global. Salah satu usaha untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan program keluarga berencana, dengan mengatur anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh bangsa Indonesia, melainkan dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain. PBB sebagai organisasi lembaga dunia sangat memperhatikan masalah tersebut dengan membentuk badan-badan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk dunia. Selanjutnya ada di pembangunan. Kita lihat di pembangunan. Pembangunan yang oleh Barthelmus 1986 halaman 3 dinyatakan sebagai proses yang berupaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik kondisi material maupun non-material. Pembangunan sebagai upaya pemecahan masalah kesejahteraan masyarakat, pada sisi lain masih menjadi masalah seperti partisipasi, pemerataan, serta masalah-masalah lainnya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan adanya upaya untuk menjaga kelestarian alam hingga menimbulkan slogan Sustainable Development. Selanjutnya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat dalam diri semua manusia, di mana tanpa adanya hak tersebut, manusia mustahil dapat hidup. Beberapa hak yang disebut hak asasi manusia antara lain hak untuk hidup, hak menganut agama sesuai keyakinan, hak berpendapat dan berbicara, dan lain-lain. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari, hak asasi manusia kadang-kadang tidak diberikan oleh orang lain atau pemerintah negaranya. Diskriminasi manusia, etnis, agama, penjajahan, dan lain-lainnya. Masalah HAM tidak hanya masalah lokal dan regional di tempat-tempat kawasan tertentu, melainkan sudah menjadi masalah global, sehingga mendapat perhatian yang serius dari seluruh negara di dunia ini. Kemudian masalah migrasi, perpindahan penduduk baik dalam bentuk emigrasi keluar dari negara sendiri, imigrasi masuk ke negara tertentu, maupun dalam bentuk pengungsian di negara sendiri atau ke negara orang lain secara berkelompok, terjadi di mana-mana. Faktor penyebabnya bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, bencana alam, wabah, politik, sampai pada keamanan perang atau keamanan atau perang. Bagi kelompok perorangan yang melakukannya merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya. Migrasi menimbulkan berbagai masalah baik bagi daerah yang ditinggalkan maupun bagi daerah yang menjadi tujuan. Jadi ini isu dan masalah global serta kemajuan iptek dapat digunakan Jadi isu yang masalah global yang paling utama itu adalah pembangunan, kemudian migrasi, penduduk sama dengan pembangunannya. Penduduk, bagaimana kemajuan penduduknya, bagaimana kesejahteraan penduduknya, kemudian migrasi, dan hak asasi manusia. Oke, kita lanjut ke masih ada penjelasannya. Lingkungan dan sumber daya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup bab 1 pasal 1 merumuskan pengertian lingkungan atau lingkungan hidup sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lainnya. Secara gamblang dinyatakan bahwa lingkungan hidup tidak lain yaitu segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif dalam arti makin menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan, serta dapat pula bersifat negatif yaitu mengganggu bahkan mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Kondisi lingkungan hidup yang buruk dapat dinyatakan sebagai masalah lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, air, suara, atau kebisingan, sinar yang menyilaukan, banjir, kekeringan, tanah longsor, hama, dan sebangsanya yang mengganggu, yang mengancam kehidupan manusia. Tidak hanya terjadi pada lokal atau regional di tempat-tempat atau kawasan tertentu, melainkan meluas terjadi di mana-mana di permukaan bumi ini. Pencemaran udara, perusakan hutan, perusakan terumbu karang, dan pencemaran air, sungai, danau, laut telah menjadi pekerjaan rumah lembaga serta organisasi LSM. Masalah lingkungan hidup yang telah mengglobal harus menjadi perhatian dan kepedulian setiap orang, termasuk Anda selaku guru IPS sebagai warga dunia. Oke, ini dia kisi-kisi selanjutnya. Potensi, kompetensi profesional, capaian pembelajaran, memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global. Indikator esensial mengaplikasikan sikap peka, tanggap, dan adaptif terhadap lingkungan sekitar untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan. Coba kita cek soalnya. Pembelajaran IPS di SD menganut paham demokrasi, integralistik, kebangsaan, solidaritas, dan teokrasi. Pernyataan yang paling benar tentang paham integralistik adalah A. Pancasila sebagai asas kerohanian, bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu asas kebersamaan, asas kekeluargaan, serta religius. B. Negara merupakan suatu kesatuan bagi semua golongan dan tidak memihak pada suatu golongan. C. Bangsa adalah satu kesatuan utuh dan menyeluruh dari berbagai suku bangsa dan kepulauan. D. Pancasila sebagai asas kesatuan bangsa yang bersifat tunggal yang wajib diamalkan secara murni dan konsekuen. E. Negara merupakan kekuatan bagi warganya untuk hidup dan saling menghargai satu sama lain. Silahkan dijawab. Jadi jawaban yang tepat adalah option E ya. Ini dia, negara merupakan kekuatan bagi warganya untuk hidup dan saling menghargai satu sama lain. Ini dia paham integralistik. Pembahasannya, paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak pada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas, dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Maka di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, kebineka tunggal ikaan, nilai religiusitas, serta selaras. Paham integralistik merupakan aliran pemikiran yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia, yang bersifat kekeluargaan dan tolong-menolong. Dalam sidang BPU PKI tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan paham integralistik yang menurutnya paham ini berakar pada keanekaragaman budaya bangsa, namun hal itu justru mempersatukan dalam suatu kesatuan integral yang disebut negara Indonesia. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan antara individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat,
tidak mengenal dominasi yang mayoritas, dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Maka di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, kebinekaan tunggal ikaan, serta nilai-nilai religiutas. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih di kompetensi profesional, capaian pembelajaran, memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan, agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global. Indikator esensial mengevaluasi dampak positif dan negatif perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Coba kita lihat soalnya, ini dia. Iptek pada hakikatnya merupakan produk budaya yang mengakibatkan terjadinya global village, yaitu menceritakan tentang A. Pengalaman sosial budaya dalam hubungan antar manusia, B. Penyebaran budaya secara masif dan kontekstual, C. Tertembusnya nilai budaya antar bangsa, D. Kedekatan jarak relatif antar ruang di permukaan bumi, E. Hilangnya batas-batas budaya antar negara. Jadi jawaban yang tepat adalah option D, yaitu kedekatan jarak relatif antar ruang di permukaan bumi. Ini dia, kita lihat bersama pembahasannya. Global Village adalah konsep mengenai perkembangan teknologi komunikasi di mana dunia dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar. Marshall McLuhan memperkenalkan konsep ini pada awal tahun 60-an dalam bukunya yang berjudul Understanding Media, Extension of Man. Konsep ini berangkat dari pemikiran McLuhan bahwa suatu saat nanti informasi akan sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Pada masa ini mungkin pemikiran ini tidak terlalu aneh atau luar biasa. Tapi pada tahun 60-an ketika saluran TV masih terbatas jangkauannya, internet belum ada dan radio masih terbatas antar daerah, pemikiran McLuhan dianggap aneh dan radikal. Global Village menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat menggunakan teknologi internet. McLuhan meramalkan pada saatnya nanti manusia akan sangat tergantung pada teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi. McLuhan memperkirakan bahwa apa yang kemudian terjadi pada masa sekarang di abad ke-20 seperti saat ini. McLuhan memperkirakan pada masa digital dan serba komputer tersebut, persepsi masyarakat akan mengarah kepada perubahan cara serta pola komunikasi. Bagaimana pada saat itu, masyarakat tidak akan menyadari bahwa mereka sedang mengalami sebuah revolusi komunikasi yang berefek pada komunikasi antar pribadi. Di atas level komunikasi interpersonal, yakni komunikasi antara 2-3 orang. Pada masa desa global benar-benar terjadi tren komunikasi akan ke arah komunikasi massa, yakni bersifat massal dan luas, di mana pembicaraan akan suatu topik dapat menjadi konsumsi dan masukan bagi masyarakat luas, kecuali tentu saja hal-hal yang bersifat amat rahasia seperti rahasia perusahaan, rahasia negara, keamanan ketahanan. Semua orang berhak untuk ikut dalam pembicaraan umum dan juga berhak untuk mengonsumsi tanpa terkecuali. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi. Oh, masih ada ya. Desa global tumbuh sebagai dari penyebaran informasi yang sangat cepat dan masif di masyarakat. Penyebaran yang cepat dan masif ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau media massa.
Manusia pada masa itu akan lebih menyukai komunikasi audiovisual yang atraktif, informatif, dan menghibur. Bertentangan dengan kekuatan teknologi media massa, manusia tidak akan mengagumi internet seperti pada awal kehadirannya di tengah masyarakat. Sekalipun internet dapat menghubungkan satu orang dengan orang lainnya dalam tempat yang berjauhan, menyampaikan banyak pesan ke tempat yang berlainan dalam satu waktu bersamaan. Perkembangan konsep desa global. Seiring berjalannya waktu, konsep ini terus berkembang. Konsep ini dianggap sesuai dengan keadaan masa kini, yakni teknologi komunikasi. Salah satunya adalah internet, terbukti dapat menyatukan dunia. Perkembangan teknologi seperti yang dinyatakan dalam desa global membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah orang selalu bisa mengetahui kabar terbaru yang terjadi di tempat lain, dapat berkomunikasi dan terhubung walau dalam jarak ribuan kilometer, mencari dan bertukar informasi. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi soal berikutnya. Masih ranah kompetensi profesional, capaian pembelajaran, memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta ketergantungan global. Indikator esensial mengaplikasikan sikap peka, tanggap, dan adaptif terhadap lingkungan sekitar untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan. Coba kita cek soalnya. Perilaku yang sesuai untuk menanggulangi hambatan dan gangguan dalam membangun integrasi nasional pada era global adalah A. Selalu memakai barang produksi dalam negeri. B. Mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam. C. Berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan. D. Menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain. E. Selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orang lain. Jadi jawabannya adalah option C, yaitu berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan. Pilihan sikap selalu memakai barang produksi dalam negeri dan menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain merupakan bagian dari sikap menghargai karya anak bangsa. Sedangkan sikap selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orang lain serta mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam menunjukkan dimensi masyarakat multibudaya yang menjadi karakter bahasa bangsa Indonesia. Tetapi belum ada penekanan pemaknaan pentingnya mempromosikan sikap memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan demikian, jawaban C adalah yang paling tepat. Oke, itu saja dulu yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan-kesalahan. Ya, saya sebenarnya agak capek sih, tapi berhubung kita juga kejar tayang, banyak permintaan dari teman-teman, makanya kita paksakan. Tadi banyak yang salah baca ya, yang salah koma, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.